Forever With You by Queen Neki. Kita putus saja. Aku mengulam senyuman kecil, merapatkan bibir, tidak bertanya apa alasan yang pria aku cintai mengakhiri hubungan yang kami jalani 6 bulan ini. Kami berdua saling berhadapan di belakang restoran tempat aku bekerja sebagai pramusaji saat ini. Pria itu menunduk dalam, terlihat sangat menyesal. Orang tua aku tetap gak setuju aku sama kamu. Aku gak mau lebih nyakitin kamu dari ini. Jadi, kita putus saja. Aku meremas jari-jariku, berusaha menahan rasa sakit yang kian mencubit. Kegelisahan yang membuat kepalaku nyaris pecah. Aku menunduk dalam, lalu mengangguk. Iya, aku benar-benar minta maaf. Dia tersenyum lemah. Maaf gak bisa nempatin janji buat merjuangin kamu. Iya, hening. Hanya semburat jingga yang tertangkap retina aku saat ini. Senja yang cerah berbanding terbalik dengan suasana hatiku yang sepakat malam. Dia berbalik dan pergi. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha tidak terlalu kecewa. Ini bukan pengalaman pertama. Ini sudah kedua kalinya aku dicamkan karena satu hal yang sama. Karena aku yatim piatu. Karena pendidikanku hanya sampai SMA. Karena aku sebatang kara dan tidak punya apa-apa. Mereka yang berkata mencintaiku selalu bilang bersedia menerimaku apa adanya. Dan seolah-olah menjadi kutukan. 2 kali aku jatuh cinta pada orang yang berasal dari keluarga kaya. Padahal aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya ingin dicintai. Aku hanya berharap ada yang mengisi kekosongan di relung hati. Membenarkan talitas yang turun, aku melangkah pergi. Menunduk dalam, menahan mendung yang membuat pandanganku buram. Jangan menangis lagi. Jangan menangis lagi. Menangis tidak akan mengembalikan mereka yang pergi. Menangis hanya akan membuatku lemah dan tidak bisa bekerja esok hari. Dalam perjalanan menuju kontrakan, melewati taman yang terlihat suram, aku tersentak saat mendengar gonggongan anjing. Menoleh, aku melihat seekor chihuahua berbulu putih. Menghampirinya, aku berjongkok dan memperhatikannya. Anjing ini terlihat terawat dan cukup mahal. Pemiliknya sudah pasti orang berada. Lalu kenapa dia di sini? Dia terpisah atau dibuang? Aku mengulurkan tangan, lidah kecilnya menjilati jari-jariku. Aku tersenyum geli. Kalau kamu sendirian, aku berbisik lirih. Air mataku yang nyaris tumpah. Kamu mau hidup sama aku? Aku menelan ludah. Aku juga sendirian. Aku gak punya keluarga. Kalau kamu gak keberatan, ayo kita hidup bersama. Satu gonggongan. Aku memeluk anjing itu erat. Menangis. Sesenggukan. Menumpahkan segala penderitaan. Keluh kesah yang selama 18 tahun hidupku selalu kutahan. Menyakitkan. Kenapa hidupku harus sesakit ini? Aku anak yang dibuang dan aku tidak punya apapun selain hidupku sendiri. Aku selalu ditelantarkan oleh orang-orang yang kuanggap berharga. Kenapa aku tidak mati saja? Kenapa Tuhan membiarkan aku hidup dalam rasa sakit berkepanjangan ini? Aku menangis, tidak ada yang peduli. Aku sakit, tidak ada satupun orang yang mau tahu. Aku hanya ingin dicintai oleh satu orang pun tidak apa-apa. Aku ingin dianggap berharga dan diperlakukan layak oleh seseorang. Apa permintaanku pada Tuhan memang terlalu berlebihan? Nama kamu Ciri Poci. Aku menamai keluarga baruku. Teringat beberapa nama anjing yang kulihat di TV-TV. Poci, ayo kita jadi keluarga selamanya. Gak ada orang yang bisa cinta sama aku, gak apa-apa. Selama aku bisa hidup sama kamu, aku bakalan berusaha biar kuat. Poci menggonggong. Aku berbalik, ingin tahu apa yang sedang Poci lihat. Di depanku, ada seorang pria yang berdiri tegak, memakai kaos tangan panjang berwarna biru yang sedikit kotor, celana jeans, dan sandal santai. Poci menggonggong badannya. Aku mengelus tubuh kecil Poci hati-hati, mengulas senyuman kecil. Ini anjing kamu. Suaraku bergetar. Baru beberapa detik lalu aku bahagia. Akhirnya mendapat keluarga yang selalu kuimpikan sama ini.
Tapi ternyata kebahagiaanku lagi-lagi semu. Tidak hanya manusia, bahkan anjing pun direbut dariku. Mata dingin pria itu menatapku tajam. Aku mendekat, menyerahkan poci dengan kedua tanganku yang tremor. Dia berjalan melewatiku dan berkata, "Bukan, gue gak punya anjing sejelek itu." Poci terus-terusan menyelak pada pria itu. Aku berbalik dan menatap punggung si pria yang semakin menjauh. "Kalau ini bukan anjing kamu, boleh aku pelihara?" Tanyaku setengah berteriak. Dia menghentikan langkahnya, menoleh, dan menatapku sebentar. "Terserah." Sepertinya aku terus senyum lebar. Tuhan masih peduli padaku. Mulai besoknya, kami mulai sering berdua. Setiap jam makan siang, pria itu selalu datang ke restoran, memesan satu menu yang sama. Sesekali aku merekomendasikan menu yang lain, dia makan apapun yang kusarankan. Dia tidak pernah tersenyum, dan juga tidak banyak bicara. Dia bersikap dingin pada siapapun yang mendekatinya. Dia pergi jika bukan aku sendiri yang datang, dan menanyakan menu yang dia ingin dia pesan. Dia adalah pria yang baik. Sekali, dia menunggu sampai shiftku selesai, dan memaksa mengantarku pulang. Dia juga sering memberikan Poci banyak makanan anjing berharga yang mahal. Poci sangat dekat padanya, seolah dia bukan orang asing aja. 3 bulan berlalu, aku datang padanya, memberikan buku menu. Namun dia justru berdiri, natapku intens dan berkata, "Mulai hari ini, kita pacaran." Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi karena dia tampak serius saat mengatakannya, aku mengangguk setuju. Kami sering menghabiskan akhir pekan bersama, berkunjung ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ku tahu, dia berasal dari keluarga yang kaya. Semakin lama mengenalnya, aku tahu dia sosok yang perhatian. Saat aku sakit, dia menungguiku. Setiap senggang, dia mengunjungiku. Walau tidak banyak bicara, dia memberikan apapun yang kubutuhkan setiap waktu. Aku juga mencintainya. Tidak semua orang bisa mengekspresikan cinta mereka seperti yang lawannya inginkan. Namun hanya dengan elusannya di kepalaku, aku merasakan kasih sayang sama ini aku impikan. Aku bersyukur karena kami berdua sudah dipertemukan. 9 bulan berlalu. Ayo kita nikah diam-diam. Awalnya, aku tidak mengerti. Namun, dia bilang keluarganya terlalu ketat. Kami belum bisa menikah secara sah di mata negara. Dia tidak mau orang tuanya tahu kalau dia menjalin hubungan denganku, karena itu akan menghancurkan semuanya. Aku lagi-lagi setuju. Bahkan tinggal bersamanya saja sudah seperti mimpi. Kami menikah. Aku dan Polci diberikan sebuah kondominium mewah untuk tinggal. Aku tidak diperkenakan bekerja lagi. Hidup keluarga kami bahagia. Aku berusaha menjadi istri yang sempurna. Aku tidak pernah menunjukkan air mataku di depannya. Aku melayaninya dengan baik dan menyembunyikan setiap kegelapan di hatiku, agar dia tidak pergi dariku juga. Aku hanya ingin diterima, dicintai dan dimiliki oleh sosok yang ingin kumiliki juga. "Kamu udah lama gak beli baju," dia berkata, sambil menukar handuk dengan pakaiannya. Aku berdiri, membantunya mengancingkan kemeja. "Baju aku semuanya masih bagus-bagus." Aku terus senyum lebar. Dia mengulurkan tangan, mengelus pipiku lembut. Jantungku berdegup kencang. Wajahnya masih sedatar yang biasa, namun sentuhannya begitu hangat dan menenangkan. Setiap harinya, aku dibuat semakin jatuh cinta. Namun ada satu hal yang tidak pernah aku lihat. Tidak sekalipun. Dia tersenyum, apalagi tertawa di depanku. "Sayang, kamu mau sarapan?" tanyaku saat sadar memikirkan hal yang tidak penting. Dia mengangguk. Setelah itu kita ke butik, beli baju-baju yang cocok buat kamu. "Gak usah, jangan buang-buang uang kamu buat orang kayak aku." Aku menggeleng cepat. Dia selalu membelikanku banyak pakaian mahal dan cantik, sampai aku kadang merasa ragu untuk memakainya. "Aku nanti beli baju ke pasar dari sisa uang belanja." Aku sedikit menciut saat sorot matanya menajam. Apa aku salah bicara? Dia berbalik dan meninggalkan kamar. Setelah sarapan, kita ke butik. Semakin lama, suamiku jarang pulang.
Dia mulai disibukkan pekerjaan kantornya. Sejak kami pacaran, dia hanya melepon kalau ada sesuatu yang penting. Tidak pernah sekalipun aku dikirim pesan teks olehnya. Tapi aku tidak apa-apa. Sama dia pulang dengan selamat, aku sudah puas. 2 minggu dia tanpa kabar. Aku mulai gelisah. Bersama Poci, kami memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Menaiki sebuah taksi, aku menoleh saat melihat seseorang yang cukup familiar berada di mobil yang bersebelahan dengan taksi yang ku tumpangin. Kami berhenti di lampu merah yang sama. Kaca mobil pria itu turun. Jelas aku tidak akan melupa siluet dari pria yang sudah 2 tahun ini tidak pernah luput dari perhatianku. Tapi siapa wanita di sampingnya? Aku menunduk dalam. Siapa wanita yang duduk di samping kirinya? Jika dia tidak pulang, tidak memberi kabar, karena dia sudah menemukan wanita lain yang lebih pantas. Poci menyalak. Tepat saat dia menoleh, taksi yang kutumpangi maju. Aku memeluk Poci erat, berusaha merendam gemuruh sakit yang seperti ombak. Mau bagaimana lagi kan? Aku tersenyum sakit. Sejak awal aku sudah tahu pada akhirnya akan dibuang setelah tidak diperlukan. Kenapa aku lupa kalau sosokku tidak seberharga itu untuk dipertahankan orang-orang? Dia pulang. Aku menyambutnya dengan senyuman. Seperti biasa, menyiapkan makan malam. Semua menu kesukaannya. Kami duduk di balik meja makan, saling berhadapan. Dengan Poci yang makan tidak jauh dari kakiku. Kamu tadi keluar. Pertanyaannya membuatku kaget. Aku meluruskan pandangan, menggeleng pelan sambil tersenyum. Enggak, kenapa? Aku kayak dengar suara Poci tadi. Dia melanjutkan makan malamnya. Aku menelan ludah pahit, kembali melanjutkan makan malam. Tidak mau membuatnya curiga. Sebagai seorang yang tidak punya apa-apa, aku tidak boleh banyak menuntut. Aku tidak boleh membuatnya marah dan menganggapku sebagai wanita yang buruk. Aku tidak mau kami berpisah terlalu cepat. Diselingkuhi juga tidak apa-apa. Aku akan pura-pura tuli dan buta, sama kami bisa bersama dan aku tidak perlu sendirian. Aku akan menahan sebesar apapun luka yang dia tinggalkan. Kamu ada masalah? Tanyaku pada saat keningnya mengernyit. Dia menatapku lagi. Orang tua aku mutusin buat jodohin aku sama anak rekan bisnisnya. Jawabannya membuatku hanya bisa menatap hampa. Kedua tanganku yang menendang garpu dan sendok mengepal dan gemetar hebat. Menunduk lagi, aku mengangguk. Oh, gitu. Aku menyadarinya. Dia menatapku dalam. Kalau kamu mau bilang sesuatu silakan. Enggak kok, aku menggeleng pelan. Masih terkejut dengan jawabannya tadi. Suamiku, pria yang saat ku cintai sudah dijodohkan dan akan dinikahkan dengan wanita lain. Selamat buat perjodohannya, aku terus senyum lebar. Tidak berani melihat pandangannya lagi. Pasti orang itu beruntung. Dia meletakkan sendok dan garpunya kasar lalu berdiri. Aku menatapnya terkejut. Malam ini aku harus pulang. Ada yang harus kami bicarain. Kemungkinan pertunangan kami 2 minggu lagi. Aku berusaha tidak menangis. Aku tidak boleh menangis. Kalau aku cengeng dan banyak menuntut, aku pasti lagi akan dibuang. Karena itu, walau sakit dan berat, kepalaku akhirnya bisa mengangguk. Dia pergi dari rumah. Aku menunduk melihat Poci yang sudah menghabiskan semua makanan di mangkuknya. Poci, kamu mau nambah? Sakit, perih, sesak. Apa yang harus aku lakukan? Semalaman aku mengurung diri di kamar, bersembunyi di balik selimut. Terlalu takut untuk bangun, terlalu paranoid harus menghadapi kenyataan. Aku takut sendirian. Aku benci kesepian. Aku tidak mau lagi-lagi ditinggalkan. Sendiri. Aku berkedip. Aku masih memiliki Poci. Ya, aku tidak sendirian sama Poci tidak meninggalkanku. Bringsut dari kasur, aku meninggalkan kamar dan melihat ke sekeliling rumah. Poci, panggilanku serak. Tidak ada. Aku mencari ke setiap ruangan. Jantungku berdegup kencang. Dan sebanyak apapun yang aku berteriak, sejauh manapun aku mencari, Poci tidak ditemukan. Poci, teriakku histeris. Aku berlari ke taman dengan kaki telanjang. Siang beranjak sore, namun sampai malam Poci tidak ditemukan.
orang-orang melihatku. Jangan tinggalkan aku, siapapun. Tolong jangan biarkan aku sendirian. Aku terlalu takut ditelan kegelapan. Aku terlalu pengecut untuk bertahan hidup tanpa ada seorang pun yang memberikan seperti dulu. Poci dan Pociku, anjing kecil yang sudah kupelihara. Ku beri banyak cinta agar tidak lari dariku, pun akhirnya pergi. Terlalu muak memiliki pemilik yang menjijikan seperti ini. Aku tertawa keras, menutup wajahku dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Pada akhirnya, aku akan sendirian. Dari dulu sampai sekarang, aku akan selalu menjadi sosok yang ditinggalkan. Merapikan rumah yang kubuat berantakan, ini malam kedua aku tidak bisa terlalap. Pintu kamar terbuka, di bawah penerangan yang remang, tepat pukul 3 dini hari. Suamiku pulang. Sayang, aku memanggilnya. Dia masuk dan menatapku dalam. Kamu beresin semua barang kamu. Hari ini juga rumah ini harus kosong. Secepat ini. Aku membuka mulut hendak menjawab, namun sedikit detik kemudian bibirku kembali merapat. Aku lupa tidak punya hak untuk menolak. Aku bisa menempati rumah mewah ini berkat pria yang kucintai dan mencintaiku. Aku tersenyum. Kau diingat-ingat, bahkan sejak pertama kami menjadi sepasang kekasih, tidak pernah sekalipun dia mengatakan cinta. Dia mengajakku pacaran, mengajakku menikah dan tinggal bersama, tapi tidak pernah bilang kalau aku adalah wanita yang dicintai. Jadi begitu ternyata. Aku berusaha menahan air yang nyaris tumpah melewati pelupuk. Kemalangan adalah satu-satunya yang tidak pernah meninggalkanku. Ya, nanti aku beresin barang-barangku. Aku menahan napas, tidak ingin menangis dan menyusahkannya. Kenapa muka kamu kacau gitu? Pertanyaannya membuatku melihatnya lagi. Aku tersenyum, dia masih memberikan perhatiannya. Itu, aku berbisik parau. Poci hilang. Dari kemarin dia pergi, gak pulang-pulang. Aku udah berusaha nyari tapi gak ketemu. Dia diam lagi. Aku terkekeh perih. Kayaknya emang bakat aku yang paling hebat itu ditinggalin semua orang. Sadar dia tidak tertawa, aku kembali merapatkan bibir. Dia menarik napas dan berkata, kamu mau makan? Aku udah makan di luar. Dingin seperti biasanya. Sekarang aku benar-benar sadar kenapa dia selalu memperlakukanku sedingin itu. Rasanya luar biasa menyakitkan. Dia pergi meninggalkan kami. Meninggalkan aku lagi. Tidak peduli walau di sini aku nangisinya. Lagi-lagi dibuat patah hati karena satu alasan yang sama. Tuhan, rasanya saat ini aku pengen mati aja. Siang dan sore, suamiku belum kembali. Pukul 8 malam, aku sudah selesai berkemas. Semua barang-barangku sudah beralih dari lemari ke dalam 2 koper besar. Aku akan pergi begitu dia kembali. Pamit setelah mengucapkan terima kasih karena pernah membuatku merasa dicintai. Walau aku tidak tahu harus pergi kemana, aku bahkan sudah tidak punya siapa-siapa. Aku harus mencari sebuah kontrakan murah dan pekerjaan. Aku harus mulai membiasakan mandiri dan tidak bergantung ada orang lain lagi. Aku akan menyerah untuk bermimpi dicintai. Cinta hanya akan memberi luka, rasa sakit yang semakin menggila. Hujan turun deras sejak tadi sore. Aku berharap hujan segera turun agar tidak menyulitkanku mencari tempat tinggal yang baru. Pintu kamarku terbuka. Aku menghirup nafas dalam-dalam, bersiap mengatakan kalimat perpisahan yang tidak membuatnya kesulitan. Namun, begitu aku berbalik, suamiku berdiri dengan penampilan tidak biasa. Dia masih memakai pakaiannya tadi pagi. Terlihat kotor dan basah kuyup. Aku berkedip tidak paham, tapi bingung lagi saat melihat Poci dalam pelukannya. Poci. Suamiku mendekat, memberikan Poci padaku.
Aku memeluk Poci erat dan melihatnya lagi. Kalau kamu sudah siap, tunggu aku mandi dan ganti baju. Karena nolak dijodohin, aku diusir dan dipecat. Aku udah punya usaha sendiri. Rumah baru kita juga gak seluas dan sebagus ini. Seenggaknya masih layak dihuni. Dia melangkah menuju kamar mandi. Aku mengejarnya, menarik ujung ke meja belakangnya. Dia menoleh saat aku mendongak. Iris kami saling menumbuk. Kenapa? Tanyaku tidak paham. Dia mau menolak penjodohan, meninggalkan semua kekayaan termasuk nama keluarga. Dia bahkan sejak dini hari pergi dan pulang dalam keadaan kotor demi menemukan Poci. Kenapa kamu ngelakuin semua hal itu demi orang kayak aku? Bisa berhenti ngomong orang kayak aku? Dia terlihat kesal. Tentu karena aku cinta kamu kan? Cinta. Air mataku meleleh. Ini pertama kalinya aku mendengar berkata cinta. Jadi dia juga mencintaiku. Jadi selama ini perasaanku memang tidak bertepuk sebelah tangan. Aku tersenyum bahagia, memeluk punggungnya erat, menangis jadi-jadinya. Tidak menyangka kalau cintaku berbalas. Kamu ikut kotor kalau meluk aku sekarang. Dia menegur. Aku juga cinta sama kamu. Aku berkata di sela-sela tangisanku. Aku juga benar-benar cinta sama kamu. Dia mencubik. Aku tersenyum lebar saat tangan kanannya menepuki puncak kepalaku beberapa kali. Ferguson, aku tersentak kaget. Kami berdua sudah tinggal di rumah baru. Akhirnya, suamiku hendak memperkenalkan adik perempuannya. Satu-satunya keluarganya yang tidak menentang hubungan kami padaku hari ini. Namun, begitu datang dan melihat Poci, adiknya langsung histeris begitu melihat Poci. Poci menggonggong. Dia berlari menghampiri adik iparku dan melompat ke pelukannya. Beneran Ferguson, dia menghampiri kami. Natap suamiku jengkel. Kakak bohong, 2 tahun lalu bilangnya Ferguson hilang. Ternyata kakak pelihara sendiri. Bawel. Kamu udah kakak beliin Siberian Husky sebagai gantinya. Tetap aja Antonio gak bisa digantiin Ferguson. Bawel. Aku menatap suamiku dalam. Dia terus saling berbalas kata dengan adiknya. Kalau memang Poci itu anjing adiknya, itu berarti saat itu ini anjing kamu. Suaraku bergetar. Beberapa detik lalu aku bahagia akhirnya mendapat keluarga yang selalu kuimpikan sama ini. Ternyata kebahagiaanku lagi-lagi tidak hanya manusia, bahkan anjing pun direbut dariku. Aku mengulum senyuman bahagia. Bahkan sejak kami bertemu untuk pertama kalinya, dia sudah berbuat sejauh itu untukku. Aku mau bawa pulang Ferguson. Enggak, namanya Poci. Dia betah di sini. Kalau kamu seenaknya, kamu bakalan kakak usir. Tuhan, terima kasih. Aku menoleh, menatap wajah suamiku dari samping saat dia merangkul bahuku, walau bibirnya terus saling mengumpat sang adik. Terima kasih, sudah memberiku sosok yang kuimpikan. Pria yang mencintaiku dan bersedia meninggalkan segalanya untukku. Memprioritaskan aku walau harus mengorbankan segalanya sendiri. Terima kasih, karena sudah menunjukkan padaku kalau dunia tidaklah sekejam yang aku pikirin.